Hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum jika di dalam suatu kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Jika rahmat Allah tidak turun kepada suatu kaum disebabkan adanya orang yang memutus tali silaturahmi, dan bagaimana keadaan orang yang memutus tali silaturahmi itu sendiri, dan bagaimana murkanya Allah terhadap orang tersebut dan akan diputus dari segala kebaikan. Maka hendaknya kalian, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyambung silaturahmi, dan jangan sekali-sekali kalian memutus tali silaturahmi. Hendaknya kalian menjauhi untuk memutus tali silaturahmi, karena sesungguhnya memutus tali silaturahmi itu dosanya sangat besar dan siksanya dipercepat di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga akan disimpan dosanya di akhirat dengan siksaan yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Begitu juga orang yang menyambung tali silaturahmi, maka pahalanya akan dipercepat oleh Allah di dunia dan juga akan disimpan di akhirat dengan pahala yang sangat besar dan tempat yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, secepat-cepatnya kebaikan pahala yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berbakti dan menyambung tali silaturahmi. Adapun paling cepatnya kejelekan dosa yang akan disiksa oleh Allah Ta'ala yaitu orang yang durhaka dan memutus tali silaturahmi. Berkata juga Nabi Muhammad SAW, tidak ada dosa yang paling cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipercepat kepada orang tersebut untuk disiksakan di dunia dan juga disimpan di akhirat melebihi daripada durhaka dan memutus tali silaturahmi. Maka aku mengatakan bahwasanya pahala berbakti dan menyambung tali silaturahmi itu akan dipercepat di dunia dan juga akan diperlambat di akhirat. Begitu juga siksaan bagi orang yang durhaka dan memutus tali silaturahmi juga akan dipercepat di dunia dan juga akan disimpan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk jangan sampai memutus tali silaturahmi, karena menyambung tali silaturahmi ini adalah kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah melaknat orang yang memutus tali silaturahmi di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Dilaknat 3 kali. Artinya apa? Orang tersebut kalau sudah memutus tali silaturahmi maka dijamin hidupnya nggak akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Karena pada hakikatnya jika dia memutus tali silaturahmi, dia memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah memutus hubungannya dengan Allah Ta'ala, berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, berarti dia menyambung hubungannya dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang menyambung hubungannya dengan Allah Ta'ala, berarti dia memperbagus komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pasti kalau orang memutus tali silaturahmi, dijamin hidupnya nggak akan bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kita dilarang untuk mendekati orang tersebut. Kenapa? Mungkin gara-gara orang tersebut kita bisa dapat musibah. Rahmat Allah tidak akan turun kepada kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Bahwasanya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang dimana di suatu kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Ini hadis keluar karena di tengah-tengah pengajian seperti ini, Nabi Muhammad sedang mengajar pengajian, ada seorang pemuda yang memutus hubungan silaturahmi dengan bibiknya. Dia hadir pengajiannya Nabi Muhammad SAW. Di tengah hadir pengajiannya tersebut, Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwasanya di dalam pengajiannya ada seorang pemuda yang memutus tali silaturahmi dan diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari pengajiannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad menstop pengajiannya dan mengatakan, jika di antara kalian ada yang memutus tali silaturahmi dengan bibirnya, keluar, jangan hadir pengajianku, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ada seseorang pemuda yang berdiri kemudian keluar. Akhirnya dia datang ke rumah bibiknya, minta maaf kepada bibiknya. Nah, akhirnya setelah minta maaf kembali lagi ke pengajian Nabi Muhammad SAW. Setelah datang ke pengajian Nabi Muhammad, malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah, bahwasanya orang tersebut sudah meminta maaf kepada bibiknya dan diperbolehkan untuk menghadiri pengajian. Langsung Nabi Muhammad mengatakan, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'ur rahim. Kata Nabi Muhammad, bahwasanya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum jika di dalam suatu kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Hati-hati, bahaya itu. Efek sampingnya kita bisa kena, Pak. Kita ini maaf hadir pengajian ini tempat turunnya rahmat, tapi kalau di dalam pengajian ini ada orang yang memutus tali silaturahmi, semuanya bisa kena efek. Kenapa? Bahaya, kata Nabi Muhammad. Bayangkan, semua yang hadir ini bisa kena efeknya, tidak dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Kita aja yang tidak memutus tali silaturahmi kena efek, bagaimana orang yang memutus tali silaturahmi tersebut, waliyadzubillah min dzalik, akan diputus dari segala kebaikan, rahmat, barokah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau marah, kalau bertengkar silahkan, nggak ada masalah, yang penting jangan sampai lebih dari 3 hari.